فضل سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم والإخوان والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل بيت نبينا ومشايخنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ومرضانا ونحن الإنسان وكل من سلم الله والمسلمين أجمعين ومنا جميعا الفاتحة. Pada sini yang orang itu orang orang yang orang itu وسائر مشايخنا رجال النساء الأحياء والأموات وكل من علمهم الله الحفاظ وفي العلوم الأخير ونشر السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشر السلام على النبي استغفر الله ورب العالمين فاتح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hukmana bi-dzikri wa syukri wal ijabata bil iqrar ilayhi wa huwa alladzi akramana bil ma'arif wal 'ulum wa husni tasawwur wa tasdiqati wal fuhum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin yahdi ببركاته والنور وتنجلي بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الوجه والقول وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ومفتح النبوة بالقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي بالحجة الأعظم بالقول وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. Baik, pertemuan berapa? 13. 13. Soalnya kita selesai di tasawuf ternyata 14 keluar dari tahdid anak. Karena awalnya nama teradikan 10. Maka agak panjang dari 12. Mungkin saja habis ini sebelum berakhir sekali lagi fokus terkait khilafiyah. Maka hari ini anak membahas selain daripada khilafiyah. Jadi bagi teman-teman nanti kalau ada temannya yang ketinggalan banyak pertemuan, harap mengejarnya sebelum masuk di masjid. Karena jangan harap antum bisa memahaminya dengan baik. Kalau paham ala kadarnya mungkin, tapi kalau memahaminya dengan sebenarnya paham dengan baik tanpa belajar tasawuf mustahil. Teman-teman, karena ada beberapa dari kalian yang hujahnya itu belum bisa ikut karena masih maraton saat mengejar. Kalau videonya tasawuf 30 ya anak maklum kita maraton cuma belasan hanya aneh gitu kalau cuma 12. Sedangkan kalau nonton film-film drakor berapa sih satu film itu satu berapa siapa orang drakor ini gak ada yang malah aku ya tahu ini drakor itu sampai habis satu season itu berapa episode? 16 satu episodenya berapa menit? 1 jam lebih. 1 jam setengah persis. Karena sini mentargetkan paling sedikit 1 jam setengah atau 1 jam, paling banyak 2 jam. Jadi sebenarnya sama satu episode drakor. Jadi aku mengejar maraton tasawuf, misalnya teman-teman antum itu 14 itu sebentar aja. Nah sekarang antum maraton siapa tadi yang jawab? Drakor itu maraton satu season itu 2-3 hari saya. Tahu nggak karena ya? Enggak. Apa sehari itu?
Nonton dipercepat. Wah, baru tahu ada yang dipercepat. Jangan tahu malah diulang-ulang nggak sih scene-scene-nya gitu. Kalau dipercepat kayaknya agak gimana gitu. Ya sebenarnya bisa aja maraton dalam seminggu, karena nanti setelah kita selesai tasawurat akan meliburkan satu pertemuan dalam artian 1 minggu buat teman-teman yang pengen mengejar di mungkin saja, karena sayang kalau ternyata. Dan di antara itu masih banyak yang tingkat 2 kan, angkat tangan di tingkat 2. Tingkat 2. Oh, barunya tingkat berapa nih? S2 semua? Oh enggak. Dan tingkat 3 ya? Tingkat 3 kalau usuludin mungkin udah selesai, tapi kalau usuludin tingkat 2 mukorornya sekarang nggak segitu kan ya? Beda kalau anak di Rosat nggak ada 2 tahun, 1 termin selesai. Mantik kodim, tasawurat, tasdinwat, plus mantik hadis. Kalau di Rosat enak gitu. Tapi kalau usuludin bisa tahunnya, entah kenapa. Sayang. Maka bagi teman-teman yang tingkat 2 tadi mana banyak. Nah, ini untuk mengcover kalian di kuliah, ujian yang minimal mumtaz lah. Kalau ada masjidan, kan nggak ada masjidan ya, nggak mungkin kita bilang minimal mumtaz. Badan mandikte untuk mumtaz. Karena mantik itu nilai plus kali, ya nggak sih? Nilai plus biar kalau yang lain kecil, mantiknya gede gitu kan, kayak Quran kan posisinya. Enggak ya, enggak ada yang malu ya. Enggak apa. Oke. Sedikit kita flashback. Next. Ngapain kayak turun kayak gitu, gak canggih sekali. Tinggal di next, pakai ini. Coba. Ada ya? Iya, dari kemarin kita makanya pada ya. Walaupun bukan PPT ya. Ini Adobe Player. Oh, berarti manualnya kayak gitu ya, naik turun gitu ya? Ya. Ya udahlah, sangatnya aman. Di Inter nggak bisa juga? Nggak bisa. Bisa nggak? Karena kan Android bukan laptop. Oh, iya. Siap. Hadis lah. Benar juga ya. Oke. Nah, jadi kemarin satu pertemuan kita cuma menjelaskan, nah inilah, ini satu baris mungkin ya, satu kalau menjadikan buku mungkin ya, dan perlu dari potong sambung mungkin satu baris doang, satu pertemuan ya kemarin. Terkait apa? Hatta yang maksud sini, walaupun di sini tidak dengan sorry mukoyat di kitab, tapi setelah kita jelaskan semua, al-haq sini yang dimaksud adalah al-haq dan segala macam penjelasan terkait sudah kita jelaskan kemarin. Oke, sekarang kita masih di sini karena kemarin itu pesan gol ya. Syarat buat kita mengulanginya. Jadi ada sedikit tertinggal terkait pembahasan al-hakam, dan insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan sampai Rasul Nafis. Biar aja, gak usah di zoom dulu, gak aman ini. Nah, kita lihat terjebak aja. Hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan sampai selesai Nafis ini. Al-asya al-mukhtalaf fiha itu nanti di pertemuan selanjutnya, plus syurut ta'rif yang ada di Sulam Monolog. Seperti itu. Ya, next. Ini juga sudah kita jelaskan terkait kenapa dikatakan mu'arif, kenapa dikatakan qaul syarih, kenapa dikatakan ta'rif ya. Kita tuntaskan juga kenapa dikatakan mu'arif bisyai maka salzi mu'arifatu ma'rifatahu, dan kita tuntaskan juga terkait ikhtilaf mutaqaddimin wal mutaakhirin dalam boleh tidaknya ta'rif dengan mufrad. Harus rokat, tak boleh dengan mufrad, dan kita tuntaskan juga di pertemuan kemarin hadir sedangkan juga. Habis itu ini di sum-off. Nah, ini juga sudah dijelaskan kenapa sih tarif atau mu'arif atau apa al-qaul asy-syarih itu menghasir fil arba'ah. Kenapa cuma 4 ini aja? Ini hasr up. Nanti sudah kita jelaskan kenapa poin-poin ini semua ya.
Yang cukup. Next. Kemarin sudah kita berikan gambaran ini juga, pola-polanya kita berikan dengan visual yang cukup sederhana. Sederhana nggak sih? Enggak ya? Nah, kalau nggak sederhana tuh bikin sendiri, desain sendiri, nanti bikin sesederhana mungkin gitu. Karena ini yang tergambar di Zigen Manet, termasuk memasukkan ini segala macam. Nah ini sekarang enak ya? Kemarin ini kelihatan putih ya? Lumayan. Itu working tiap minggu. Jangan sampai ada yang pakai tractor sampai anggaran udah turun. Kalau anggarannya beli yang putih juga jangan. Ini udah enak nih. Nah ini kemarin kan ini kelihatannya putih ya. Sekarang jelaskan biar antum bisa memahami pola di otak ini. Visualnya gimana? Jadi anak pengen menjelaskan di sini apa yang anak buat di sini. Ada transparansi ya. Jadi sedikit gelap sengaja, bukan karena anak nggak tahu warna ya. Bukan karena anak nggak tahu nge-layer ini di atas, gitu kan? Tapi emang sengaja anak bikin transparansi, terus anak bikin dia sedikit ke blok, tapi tetap memperlihatkan sedikit apa yang ada di baliknya. Gitu. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan fokus kepada yang di tengah atau yang tidak di blok yang ini. Jika di kantor nanti mencari apa itu kata, atau buka daerah ini, atau fokus ke sini, tapi tetap juga memperhatikan sebagian ini. Maksudnya gimana cara bacanya? Adalah apa yang dimaksud dengan hatam itu tidak keluar daripada zati. Karena kalau seandainya dia sudah melintas ke sini, ya, ini merupakan arodi. Makanya kita berikan di sini warna putih untuk fokus ke sana dan dia nggak bakal menyamping. Ya, karena yang namanya hatam tidak mungkin dia menghilang. Jadi paham ya? Itu cara visualnya kemarin. Karena dia hanya terdiri daripada zatiyat. Kalau seandainya zatiyat tambah arodiyat akan menjadi roh, apalagi cuman ya. Jadi udah mulai tergambarkan ya tergantung bagaimana visual terkait rosam nakis, ya, rosam tam, zoom out. Oke, nah, sudah kita jelaskan juga terkait definisi hatam. Secara hatam ini untuk insan tidak lima hayawan nanti boleh diwakilkan dengan al-jismu an-nami al-qasas al-mutafakir bil quwwah. Kenapa demikian? Karena al-jismu an-nami al-qasas merupakan apa? Hat daripada hayawan. Pun al-mutafakir bil quwwah merupakan hat daripada nanti. Maka ketika hat dari dua penyusun insan pada umumnya ini dijadikan definisi, maka definisi itu juga merupakan definisi hatam. Jadi nggak mesti harus hayawana. Nanti ya. Mulai agak di zoom out lagi sedikit biar banyak naga ke atas. Coba. Berat bagaimana? Oh maka itu? Iya. Oh bisa di udara gitu ya? Iya. Oke. Polanya sederhana kemarin. Misalnya kita pengen mendefinisikan insan. Insan itu apa kemarin disebutkan? Karena bil jinsi wal fasli al qaribain. Pasti dia akan menempel dari apa yang didefinisikan. Ini antum sudah bisa. Kalau antum sudah hafal dengan warna ini kemarin, ingat ya warnanya ya. Dari anak awal menjelaskan pertemuan berapa itu? Ke-7 atau ke-8? Itu sudah dijelaskan terkait warna ini. Maka kalau antum hafal warna ini, misalnya oranye di dalam insan, maka pahamilah maksudnya adalah nauknya. Atau di sini sesuatu yang lagi didefinisikan. Jadi kita pengen mendefinisikan apa? Insan. Insan apa? Insan dengan hatam al-hayawan an-natik. Al-hayawan an-natik itu dari al-jinsu al-qorib wal faslu al-qorib. Pasti yang paling dekat. Qorib kenapa? Qorib dengan insan, jinsnya. Jins yang paling jauh jins ini pasti dia di luar dari lingkup yang didefinisikan, pasti satu tingkat di atas. Ya. Apa yang paling mendekati di sini dalam hal ini safil atau qorib, maka dinamakan jinsu al-qorib. Makanya dikatakan hayawan. Nah, jinsu al-qorib berarti yang paling mendekati insan, karena janggalnya lebih dekat daripada hayawan. Di sini dia merupakan baik.
pun juga bisa dikatakan mutawassit. Karena di sini dia apa? Idofi. Gitu. Pun ini baik, atau bisa dikatakan ini apa? Al-ali atau jintul adnas atau al-hakiki. Kedua apa? Al-faslu al-barik. Ingat, Pak, yang namanya nau, kalau kita perhatikan dengan pola di sini, nau itu sejajar dengan pasal. Bisa lihat ya garisnya ya, lingkupnya, perhatikan. Sejajar ya, sejajar. Maka ketika dikatakan al-faslu al-barik, itu adalah yang sejajar dengan yang didefinisikan insan. Dalam hal ini natif. Maksudnya apa sejajar? Maksudnya adalah sama masodaknya. Apa itu masodak? Masodak maksudnya ekstensi. Apa itu ekstensi? Apa yang mencakupi. Apa yang berlaku pada insan juga berlaku pada natif. Apa yang berlaku pada natif juga berlaku pada insan. Irfan Wahid Abdullah. Ya, ini merupakan individu atau afrod daripada insan pun juga natif. Itu maksudnya sejajar. Dipahami ya? Tadi katakan fasal tarif ketika dia sejajar dengan apa yang didefinisi. Nah, ini kalau belajar melalui visual ya. Semoga lebih mudah seperti itu. Berarti bisa kita terapkan juga kepada hayawan. Jika kita pengen mendefinisikan apa? Hayawan. Nah, kira-kira kalau seandainya kita pengen mendefinisikan hayawan dengan pola visual seperti ini, kita tinggal naikkan kan ya? Naikkan satu tingkat ke atas semuanya. Nah. Berarti yang menjadi naufnya adalah hayawan. Ya, berarti nanti pasalnya nggak mungkin ke bawah. Harus juga sejajar di sini. Berarti sini hilang. Hanya menjadi afrodnya saja. Dalam artian itu menjadi luas cakupannya, bukan sekedar manusia saja, pun juga ada asal di sana. Oke, berarti hayawan apa definisinya? Jins yang paling dekat ketika naik adalah al-jismu anami. Pun juga pasal yang sejajar ketika dinaikkan satu tangga merupakan khas. Makanya hayawan merupakan al-jismu anami al-hassas. Maka ketika dikatakan al-jismu anami al-hassas yang merupakan definisi daripada insan, hayawan itu juga dapat diberlakukan kepada insan dalam hal ini. Makanya di sini al-jismu anami al-hassas merupakan pengganti daripada hayawan. Sehingga dalam kedudukan ini sama-sama sebagai al-jinsu al-ghaib. Pun ini juga sama, tinggal kiaskan al-faslu al-ghaib. Easy kan? Cepetan nggak ngomongnya? Enggak ya? Soalnya masih habis gara-gara si botak El Kafir. yang paling tahu lah, yang ngerti nggak tahu. Ya, emosional banget ketika aja. Kita langsung lanjut. Next. Tapi masih jelas ya suaranya ya. Kemarin kita sampai di sini ya, ketentangan ininya, tabelnya. Berarti harusnya kita selesaikan kemarin. Ya, hari ini kita lanjut di sini. Baca kamu. Kita lihat sini aja. Al-jinsu mata kana kuriban kana al-faslu kadzalik. Oke, sebelum ke sini coba sebelumnya lagi. Nah, ini kalau untuk perhatikan, ini kan tetap warna anablok ya. Tetap anablok, terus ini tetap hitamnya. Maksud itu next itu ya, ini sebaris gitu. Ini bukan, ini lanjutannya aja. Sebenarnya bisa aja nanti bikin ya udah. Ini biar anak nyemat kertas ya, Anda taruh samping sini kan biasanya. Tapi enggak, ini untuk membuat Anda fokus kepada garis putih ini. Jadi apa yang akan kita baca setelah ini merupakan permasalahan daripada al-haqqat. Nah, seperti itu. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga, tapi mujin pasti jelas. Kenapa? Harus mendefinisikan hayawan natif, organ hayawan. Kenapa? Karena natif merupakan mufassir daripada hayawan. Dan al-fasir lau fasir mutaakhirun anil mufassir. Yang namanya mufassir itu pasti setelah dari apa yang ditafsirkan. Jadi itu kenapa mungkin ada yang menanya kenapa enggak nanti hayawan aja Ustaz? Jelas ya, hayawan natif. Oke. Permasalahan kedua, al-jinsu matakana kuriban kana al-faslu kadzalik. Lianna ini permasalahan ada di Anusara enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Ini tambahan dari Anda. Oh iya, yang ada di buku ini ada teror, berarti yang ini yang tambahan.
Al-jinsu matakan quriban karena faslu kadzalik. Li'anna zikrul fasla al-fasli al-ba'ida wa al-ba'ida ba'da jinsil qaribi la yufid. Kenapa? Karena menyebutkan pasal ba'id setelah adanya jinsul qarib la yufid. Nah, kenapa la yufid? Li'annahu imma a'ammu minhu kanami a'ammu min hayawan al-jinsul qarib au musawir lahu. Baik karena dia lebih umum ataupun karena dia sejajar atau sama kal hassas musawil lil hayawan al-jinsul al-qarib. Maksudnya gimana Ustaz? Ayo kita ke atas lagi dikit, kita lihat ininya. Kalau supaya biar enak, bisa nggak di zoom out lagi sampai ininya kelihatan? Sampai kannya, sampai ke visual atasnya. Tapi ini masih kelihatan, bisa nggak? Yang ini ya. Iya, perlihatkan ini sama ini. Udah bisa ya? Apa tadi bacanya? Kan harus naik turun kan ini. Al-jinsu matakan qoriban karena faslu kaza. Ketika jinsunya merupakan jinsul qorib, pasti pasalnya qorib, gak mungkin ba'id. Kenapa? Karena kalau seandainya ba'id, dia nanti la yufid. Kenapa la yufid? Karena dia akan menjadi lebih umum atau setara. Maksudnya gimana? Ayo cek ke atas. Al-jinsu matakan qoriban. Nah, kenapa ada pembahasan ini sih gitu? Kenapa nanti ketika antum sudah mempelajari semua definisi ini, gak ada yang mengatakan maka nabi jinsil qarib wal fasil ba'id. Pasti antum kalau memakai sedikit kritis antum, kenapa ada cuma bil jinsil qarib wal faslil qarib, sedangkan ada al jinsul ba'id wal fasli al qarib. Kenapa nggak ada kebalikannya? Al jinsul qarib wal faslu al ba'id. Pernah bertanya kayak gitu mungkin ya? Itu ditanya lah la yufid. Kenapa? Perhatikan di sini. Ketika jinsulnya merupakan jinsul qarib, terus dijadikan pasalnya juga pasalnya pasal bait, itu tadi apa pasalnya? Berarti yang bait selain daripada yang qarib di sini. Kalau antum ingat di pembahasan khusus terkait pasal yang panjang kita kemarin, antum akan ingat sini apa yang selain daripada ini ke atas itu bait. Ya sudah, nah masih sertakan di sini ya untuk mempermudah nge-refernya. Nah, jadi ketika kita katakan bil fasli al-ba'id, berarti dalam hal ini apa? Al-ba'id lil insan apa? Al-hassas. Al-ba'id lil insan al-nami. Al-madi juga al-ba'id lil insan bukan? Ya, berarti maksudnya adalah seperti al-hayawan al-hassas. Masalah nggak kira-kira? Masalah, karena hassas dan hayawan itu musawi. Musawi nggak? Musawi. Coba kalau kita definisikan al-insan hayawan al-hassas, ma yufid? La yufid syai'an, karena hayawan dan hassas itu setara. Nah, ketika dikatakan natik, baru dia memperwujudnya sehingga mengarah kepada satu eksistensi tertentu, yaitu manusia. Isi kan? Pun ini yang paling dekat, kita naikkan ke atas. Berarti di mana? Al-hayawan an-nami. Yufid tidak. Malah dia semakin luas, harusnya semakin bertambah poin, semakin mempersempit. Ini enggak, dia kembali ke atas, artinya semakin luas lagi. Makanya dikatakan kalau enggak mustawi a'am, kalau a'am atau mustawi berarti layu. Oke, easy. Ya, lanjut permasalahan yang agak berlibat. Oke. Ya, agak di ini. Ini biar kelihatan ini ya. Bisa nggak di atas kan? Maksudnya ini biar tutup aja udah. Ini udah selesai. Oh, udah. Ya, ini aliter. Ayo, Oke, sekarang kita break 2 menit dulu. Sebelum akhirnya kita masuk pembahasan yang ini agak rumit. Ini cukup rumit di sini. Ada yang sudah belajar umur ramah belum? Antologi ilmu kalam. Ada yang udah belajar ilmu ramah? Belum ada ya? Tawana anak usuluddin itu muqarrarnya mewakil sama qasid kan ya? Enggak sih? Anak usuluddin mana? Angkat tangan. Takut ditanya ya anak usuluddin ya? Anak usuluddin? Hah? Magi? Umur amal magi? Makulat?
Johar Arab nggak dibahas. Berarti langsung masuk ke mauqif sahnya gitu, ke ilahiyat langsung. Yang secara khusus belajar murama ada nggak? Udah nggak nanya, pengen tahu aja ada nggak? Udah belajar murama? Masih proses. Kita apa? Al-Fatfal kita murid kamu. Oh, punyanya Ahmad Syadzuli. Ya. Udah selesai? Duduk. Udah berapa lama? Mau setengah. Oh, bagus. Agak nyambung mungkin sehingga terkait permasalahan gitu. Karena bagi yang udah belajar murama mungkin akan lebih mudah memahami permasalahan ini. Tolong nanti ada yang apa ya, alarm ya, kalau seandainya udah jam 6 ya. Soalnya saya ada ngaji habis ini bisa lebih gitu. Jadi saya harus berangkat sebelum jam 7. Oke. Oke. Kita masuk ke akhir masalah untuk hatta. Sebelum kita baca teks syarih, kita baca dulu dengan bahasa yang sini karena sini saya permudah bahasanya. Al-i'tirad. Permasalahannya apa sih? Sanggahannya. La yumkinu ta'riful haddi ay al-mu'arrif. Li'annahu law kana lil mu'arrif mu'arrifun lazima atasal suruh. Ini permasalahannya adalah mungkin enggak had itu diberikan had lagi. Jadi kita sudah belajar ya 1 dari 4 ya. Kita belajar bagaimana insan itu diberikan had tadi ya, yaitu hayawan natif. Nah, pertanyaannya sekarang hayawan natif, hayawan natif yang merupakan hak daripada insan, mungkin nggak ada hak daripada haknya itu sendiri. Nah itu pertanyaannya. Kan tadi kita pakai hak untuk mendefinisikan insan, ya. Itu definisi secara esensial seperti itu sederhananya. Sekarang definisi itu sendiri bisa nggak didefinisikan? Jangan geleng-geleng dulu. Ini masih pertanyaan dulu. Gara-gara lihat lagi mungkin udah geleng-geleng. Ini kalau udah geleng-geleng gampang berarti gak perlu kita belajarin nih. Ini jadi permasalahan juga. Ini pertanyaan adalah la yumkinu ta'riful haddi ayat mu'arrif. Tidak mungkin mendefinisikan definisi itu. Ini sederhananya gitu ya. Walaupun ada perbedaan nanti ta'rif dan had. Hak bisa diitlakkan kepada tarif pun tarif bisa diitlakkan kepada hak nantinya, itu masalah linguistik. Kalau lihat sini kalau diterjemahkan secara bebas adalah tidak mungkin mendefinisikan definisi. Oke? Kenapa? Li'annahu law kana lil mu'arrif mu'arrifun lazim atasalsul. Kalau seandainya tarif itu butuh tarif, maka tasalsul. Maksudnya tasalsul gimana Ustaz? Nih perhatikan di sini. Sini dulu. Berapa? Aku perhatikan yang sini. Ini sudah ada katakan begini ya. Jangan fokus ke sini dulu. Harusnya kalau dengan PPT kan main aktif ini ya. Jadi dihilangkan dulu ini ya, biar tuh nggak tahu spoilernya. Ala kuliah maksudnya tasawuf itu gimana? Asya al majhul, sesuatu yang tidak diketahui kan. Kita belajar matematika pasti untuk belajar mendefinisikan misalnya, gitu kan? Atau mengetahui definisi benar dan salah dan lain sebagainya. Ya. Maka masih ingat kemarin yang didefinisikan itu pasti karena kalau maklum nggak perlu didefinisikan, dan yang mendefinisikan harus maklum. Bagaimana bisa dia mendefinisikan sesuatu yang majhul sedangkan dia sendiri majhul? Ya, maka sini asy-syai' al majhul yahtajul al hadda, karena dia membutuhkan definisi untuk diketahui. Nah tasalsul di mana Ustaz? Berarti had kalau tandanya boleh ditakrifkan, dia membutuhkan had lain, yaitu haddul had. Kalau haddul had, kalau had membutuhkan haddul had, maka haddul had juga membutuhkan haddul haddil had. Haddul haddil had, kalau seandainya butuh takrif juga berarti butuh kepada haddul haddil had. Itu namanya tasalsul. Nah, inilah ini. Oke, udah mulai terbayang tadi permasalahannya? Agak naik ke atas.
Oke, lihtiyaji al-mu'arrik al-awwal ila astani. Mampu nggak dia? Wasani ilas salif wala. Nah, ini permasalahannya. Pertanyaan ini tadi pendapat yang kenapa tidak boleh dijawab. Luzum tasalsul mamnu. Kenapa? Maksudnya apa? Tasalsul tidak terjadi atau saya menolak itu mamnu. Ini mungkin dalam ada bahas tadi setelah mana amna'u yang udah baca ada bahas mungkin ya, karena dia buat ada banyak, ada mana, ada nakat, ada ikro, itu panjang. Nanti saat saya mati baru kita belajar itu kalau sempat ya. Kalau enggak ya kita belajar sendiri. Itu gede. Oke, dia sini mamnu salah satu bentuk ikro dalam ada bahas ya. Nah, kenapa dikatakan mamnu nggak manqut atau tarot atau apa lain sebagai macamnya, kita pelajari. Lianna haddal haddi nafsul haddi. Karena haddul haddi, nafsul haddi. Maksudnya gimana? Ai annal hadda wa mafhumahu muntahidan. Yang namanya definisi dan definisi dari definisi itu adalah sama. Oke, itu maksudnya. Karena haddul haddi, nafsul haddi. Karena had daripada had atau kalau definisinya ini, karena definisi dari definisi merupakan definisi itu sendiri. Mungkin agak makanya yang bilang kalau yang baru baca buku lama ini udah terbiasa dengan permasalahannya seperti ini. Bagi yang belum pernah nggak apa-apa sekarang agak sini. Ya, maka ariful hati min haitsu mafhumihi atau min haitsu mafhumuhu huwa nafsul hati min haitsu mafhumihi. Oke. Jadi yang namanya tariful hati itu dia merupakan apa? Dari sisi dia sebagai mafhum. Dia merupakan definisi itu sendiri dari sisi mafhumnya ini juga. Kita perjelas. Maka fal haddu kemarin sudah belajar ya. Apa itu had? Qaulun dalun ala mahdari syai'. Maka haddul haddi juga sama. Qaulun dalun ala mahdari syai' juga. Kalau yang tadi yang tasalsul itu berarti harus beda kan? Sehingga kan ke bawah lagi harus beda lagi. Nah, itu yang masuk bukan itu yang dicegah atau itu yang ditolak gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya haddul haddi itu sama dengan had itu sendiri. Paham ya? Kalau tadi kan tasalsul karena haddul haddi beda dengan had ini. Haddul haddi beda dengan haddul haddi. Tapi sebenarnya bukan demikian. Yang benar adalah haddul haddi ataupun haddul haddi ila akhirih, ila haddul haddi ila akhirih. Itu sama definisinya. Apa itu? Qaulun dalun ala mahdari syai'. Nah, wa hakaza fala tasalsul. Maka tidak terjadi tasalsul. Oke. Fal murad bil had alladhi mu'arrifuhu. Nah, maksud dari had yang mana kita definisikan itu adalah mafhumuhu asyamil, adalah mafhum atau definisi yang itu mencakup haddul haddi juga. Definisi qaulun dalun ala mahiyat syai' ini juga apa? Syamil ala haddil haddi. Pun syamil ala haddul haddi. La masodaku. Ya. Kalau masodak kayak tadi dirinya. Paham ya? Yang tasalsul. Itu kalau jadinya masuk terdakwa semua tasalsul la urida bi al masodak. Nah, jadi yang kayak gini polanya bukan masodak. Kalau masodak dia tasalsul. Next. Kalau seandainya haddul had itu merupakan masodak, terus haddul haddil had merupakan masodaknya lagi, haddul haddil had itu merupakan masodak, itu baru terjadi tasalsul, baru dia melazimi atau berimplikasi kepada tasalsul, ya. Nah, tapi bukan itu ternyata yang dimaksud. Yang dimaksud dengan qaulun dalun ala mahdari syai' itu mencakupi had itu sendiri dan haddul haddi dan haddul haddi ila akhirih. Oke, maka kalau dipolakan seperti ini, apa itu qaulun dalun ala mahdari syai' itu mencakupi semua ini. Jadi nggak seperti ini polanya. Polanya seperti ini. Ini mau koper. Ini titik-titik itu maksudnya adalah kalau seandainya masih banyak ya udah bulutin aja. Artinya ini akan mencakupi semua definisi ini. Gimana? Pusing ya, nanti dengan rekaman ulang, insya Allah nggak pusing lagi. Ini permasalahan ini yang mendapatkan di umur amah terkait wujud, nafsu wujud. Adanya sesuatu yang ada itu merupakan ada itu sendiri. Apa itu tak ada?
Ya, ini makanya keren ya caranya Syed Zakaria itu ya. Antum kalau belajar cara Syed Zakaria, kalau antum belum belajar filsafat, belum belajar umur amal dan makulah akan belepotan. Makanya bagi teman-teman yang baru belajar mantik jangan rendah hati gitu. Karena wajar kalau seandainya terjadi masalah dan antum belum belajar itu semua, tapi bertahap. Ini cara yang menurut kalian bisa mengcover semua mustawa dan antum, karena itu masyarakat majemuk ya, gak semuanya mubtadi, ada yang mutawasit, ada yang muntahi mungkin, sehingga buat memberikan penjelasan yang mubtadi doang, yang haknya muntahi tadi gak terpenuhi. Tapi dengan jelaskan seperti ini, setidaknya apa yang pada batas mubtadi paham, ya, yang kalau seandainya tadi itu melihat permasalahan yang agak advance, tidak masalah. Oke, jadi tanya ya. Tapi kalau paham semuanya akan mudah. Itu polanya gitu. Akan tetapi ada lagi ikhtiar jawab. Jawaban ini tadi dibaca ulang. Gimana? Nah, kan? Oke. Bukan. Turunkan. Oke, nah. Al-i'tirad ala jawab bi annahu yastalzim an yakuna al-mudhaf huwa 'ainul mudhaf ilaihi wa huwa mu'adun. Al-mudhaf, kenapa jawaban ini akan melazimi, akan berdampak, akan berimplikasi kepada mudhaf huwa 'ainul mudhaf ilaihi wa huwa mu'al. Berarti apa? Haddul had ini nih, al-mudhaf ini merupakan mudhaf ilaihi itu sendiri. Ini merupakan ini merupakan ini. Ini merupakan ini merupakan ini merupakan ini merupakan ini merupakan ini ila akhiri. Nah, yang seperti itu apa? Muhal kama annahu yazamu minhu ta'rifu syai' bi nafsihi. Kalau dalam bahasa sederhananya apa itu manusia misalnya. Yang manusia itu sendiri. Muhal ya, seperti itu ya. Sama dengan ini. Nah, ini ya kalau tadi seperti itu kurang lebihnya ya. Atau apa biasanya yang untuk perdebatkan yang agak kusir-kusir itu, misalnya ada bahasa-bahasa dia liberal. Kenapa liberal? Ya liberal ya kayak gitu, liberal. Nah itu logika operasi seperti itu. Harusnya mendefinisikan sesuatu tidak dengan dirinya, ya harus dengan sesuatu yang mufasirkanku. Kayak tadi ya, jins ditafsirkan dengan pasal. Kalau ada lagi yang bisa lebih mengerucut, maka definisikan dengan yang lebih mengerucut lagi. Nah, itu memang kaidah akal seperti itu. Gak masuk akal kalau itu mendefinisikan sesuatu dengan yang lebih umum. Apa itu ini apa? HP atau definisikan apa? Ya sebuah benda, semuanya benda. Pilihannya kita itu semuanya benda. Terus apa yang membedakan ini dengan yang lainnya? Kan gitu jadinya. Sederhana ya, ya. Jadi jawab ulang. Kalau jawab ulang, bi ayyuqal, berarti di sini jawabannya adalah bukan dengan menjawab i'tirad ini, tapi dengan memberikan jawaban yang lebih baik. Dengan apa? Bi ayyuqal mu'arriful mu'arrif min haitsu huwa ma'lum. Definisi dari definisi itu sendiri itu adalah suatu hal yang sudah jelas diketahui. Kalau yang tajul mu'arrifin buat apa? Kita membutuhkan definisi untuk definisi itu sendiri. Oke? Imal ibadah hati ajza ini. Karena qaulun dalun ala nahiyati syai' itu mafhum. Qaulun itu badi hidal ala nahiyati syai', ini semuanya ajzanya lah, ajza yang sifatnya apa? Badi. Ya, kalau untuk ingat di awal, apa yang badi nggak perlu diperjelas lagi karena badi sudah jelas. Walaupun nanti ada badi di jari, ada badi di kopi. Nah, sudah kita jelaskan juga kemarin ya. Tapi yang jelas dia masih pada kategori yang sifatnya jelas. Maka sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas lah. Jadi gimana cara yang tepat untuk mengatakan ta'riful mu'arrif itu apa namanya? La yumkin. Seperti itu. Terus yumkin, kalau dijawab yumkin bermasalah,
Berarti untuk menjawabnya, untuk mengatakan yumkin yang lebih baik adalah dengan mengatakan bahwasanya takrif itu tidak perlu didefinisikan lagi karena takrif itu sendiri sudah mafhum atau selesai masalahnya. Agak muter-muter ya. Ya, kita perjelas lagi dengan kita baca teks dari syarih. Oke, sambil melihat ini ya, apa namanya, langsung visual ini ya, stop saja. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kemarin sampai kila, ya kan? Kila la yumkinu ta'riful haddi. Nah, li Allah ya tasal paham ya? Wa ujiba biman'i luzu ni li anna haddal haddi nafsul haddi, paham ya jadinya ya? Kama anna wujudal wujudi nafsul wujud. Nah, ini dalil di umur amah biasanya nih. Panjang pembahasan ini. Di mana anna haddal haddi min haitsu innahu haddun mundarijun fil haddi. Ya. Wa in imtaza anhu bi idafatihi ilaihi. Nah, insyaallah sudah paham ya. Tapi bedanya yang di teks ini cuma sampai kepada ini aja. Nah, ini yang enggak ada. Yang dapat di hasyiah. Jadi ketika dikatakan dijawab seperti di atas tadi, bang atas sedikit Sud. Ketika sudah dijawab seperti ini jawabannya, ini kan sampai sini aja syaratnya ya. Nah, aku tambahkan ini yang di luar daripada syarat. Bahwasanya jawaban itu juga dibalas atau dikritik ulang. Yang mana cara menjawab kritik ulang tersebut adalah dengan mengatakan mu'arif min haitsu huwa ma'ruf. Nah, ini adalah jawaban terbaik agar tidak terkena intirot ini. Oke. Karena intirot ini bisa mendapat intirot lain. Oke. Nah, ini yang menjadi catatan antum yang nggak ada di buku ya. Alhamdulillah selesai sudah. Oke, next Nafis. Ya, kita baca. Wal haddu an-naqis wa huwa alladhi yatarakkabu min jinsi syai'il ba'idi wa faslihil qarib. Kadismi an-nadiqi binisba ila insani. Oke, perhatikan. Apa itu? Ini bahasa sederhananya seperti ini ya. Makana bil jinsil ba'idi wal fasli al qaribi. Kalau tadi yang tam gimana? Makana bil jinsil qaribi wal fasli al qaribi. Karena kalau seandainya jins menjadi jins barid, maka menjadi pasal tafrid had naqis. Kenapa nggak ada bil jinsil qaribi wal fasli ba'idi? Sudah kita jawab ya tadi ya. Sekarang maka nabil jinsil ba'idi wal fasli al qaribi. Nah, kalau untuk perhatikan antara ini dan sebelumnya, nah, anak kasih warna kan ya udah ya. Sebelumnya di mana jinsul qarib? Yang paling mendekati ya, yang safir. Al jinsul safir di sini. Nah, ini maksudnya safir ini al qarib. Yang paling mendekati kemana? Yang didefinisikan insan. Berarti ba'id adalah selain daripada yang qarib ini, yang hayawan tadi. Berarti termasuk al jins muannami yang ada tepat di atas hayawan. Atau di atasnya lagi, oke, atau jauhar itu sendiri. Maka kalau seandainya jinsnya diganti ke yang lebih atas daripada yang hayawan atau lebih jauh, maka itu dikatakan al-had an-naqis. Kenapa masih dikatakan had? Karena masih memakai pasal qarib. Kenapa dikatakan naqis? Karena sudah tidak memakai hayawan jinsu al-qarib. Easy ya. Gimana sih Ustaz maksudnya? Berarti kita ambil yang paling dekat dulu. Al-jismu an-nami an-naqis. Berarti apa? Al-had an-naqis. Ya, karena dia berada setelah daripada atau di atas daripada qarib. Berarti yang di atas juga bisa nggak? Bisa juga, ya. Kan al-jismu an-naqis. Kan bisa nggak al-jawhar an-naqis? Bisa. Berarti dengan had, tapi hadnya yang
nafis. Oke. Qaunu haddan liman ayyi min dukhul ghairil mahdudi fihi. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya tadi di pertemuan sebelumnya, ya. Wa min khuruji afradil mahdudi anhu. Kenapa dikatakan had? Dan karena had itu merupakan apa? Yang mencegah atau ini melarang sesuatu dukhul daripada apa yang didefinisikan. Pun yang didefinisikan dilarang untuk keluar daripada lingkupan itu. Jadi dia melarang untuk masuknya sesuatu yang bukan dia dan melarang sesuatu yang merupakan dia untuk keluar. Hanya dikatakan kenapa dikatakan najis? Kaul munaqison li ada zikri jami'i zatiyah. Kalau kemarin apa? Li zikri jami'i zatiyah. Dalam artian apa? Yang jami'i itu adalah hayawan. Kenapa dikatakan jami'? Apakah disebutkan semuanya? Bukan. Tapi ini merupakan turunan dari paling atas. Sehingga apa yang disebutkan hayawan dengan atas nama hayawan, maka termasuk dalamnya jismu nami, jismu mutlak, al-jauhar. Itu maksudnya jadi jami izatnya. Oke, bukan dalam artian disebut semuanya. Karena kalau yang aku maksud dengan disebut semuanya adalah al-jauhar, al-jismu an-nami, hayawan. Jadi gitu. Bukan itu, tapi menyebutkan perwakilannya saja. Itu dikatakan apa? Zikri jami izatnya. Nah, ketika dikatakan li ada nih, berarti ada yang nggak disebutin hayawan. Ya, ketika dia menyebutkan al-jismu an-nami, ada yang sebutin hewan kan? Karena pasti dia disebutin ke atasnya aja. Disebutkan berarti jismu mutlak sama jauh. Ya, pun ketika dia memakai al-jismu mutlak, yang nggak sebutkan apa berarti? Hayawan dan juga al-jismu an-nami. Ya, karena dia berada di atasnya atau lebih umum. Nah, ketika dia lebih khusus atau paling mendekati, maka apa yang paling jauh ini akan tercover. Maka dikatakan zikru jami'i zatiyah. Ketika dia agak jauhan, apa yang mendekatnya tidak disebutkan. Oke, makanya dikatakan najis. Enak kan babitnya? Kadang bagi teman-teman yang baru belajar mantik itu agak sulit mengingat perbedaan tam sama najis atau had dengan kosong. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya emang sulit. Tapi kalau seandainya dalam hal ini contohnya insan itu gampang dengan kaidah ini. Yang sulit apa? Ketika sesuatu yang lain yang mungkin tidak familiar, kita menentukan sesuatu ini kita definisikan mungkin agak sulit. Karena sulit hidup kita begitu beratnya ketika kita harus mendefinisikan segala hal gitu kan ya. Dengan hatam. Kadang jins itu tertukar dengan arotam tertukar dengan jins karena keduanya sama-sama lebih umum. Atau fasel tertukar dengan foso dengan fasel karena kedua-duanya sama-sama lebih khusus. Kadang mulakbat mana yang azati mana yang arodi, makanya pada hakikatnya memang sulit. Tapi dalam kasus ini karena yang didefinisikan udah ditetapkan yaitu insan hayawan natik, nah ini akan mempermudah untuk belajar. Tapi pada hakikatnya sulit, gitu ya. Sampai sini udah paham ya? 5 lam yuzkar at-ta'rifu bil fasli wahdah. Ini kayaknya ada yang ketinggalan. Annahu min maksudnya li annahu min asya mukhtalaf fiha wa sayajawab anhu. Nah ini ntar di pertemuan selanjutnya kalau antum sudah belajar ini pasti antum pernah belajar, boleh nggak mendiskusikan insan dengan natik aja? Itu sebenarnya khilaf ya, boleh nggak insan natik? Karena insan itu kan musawinya kan ya. Ya sama, maksudnya sama. Apa yang berlaku pada insan berlaku pada hayat natik, apa yang berlaku pada natik berlaku pada insan. Nah yang seperti ini walaupun dia bisa terlihat bisa, tapi tetap merupakan yang mutlak. Nah tapi nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Sampai sini gampang ya, hat nafis ya. Kita lanjut. Waras mu'tam wa huwa alladhi next gambar. Nah, terlihat bedanya spektrum atau cakupannya dari yang sebelumnya. Saya coba siapa si itu ke atas. Nah, ini kenapa Anda masih dari atas lagi dari atas? Ketika Anda masih membahas lagi atas, lagi paling atas. Ah, ketika Anda membahas terkait hat, berarti kita udah selesai ya di bagian hatnya. Tam sama nakis. Nah, kalau memperhatikan di sini Anda bikin blok, karena biar fokus kepada selain yang di blok. Tapi tanpa menghilangkannya sama sekali.
Karena Anda pengen memperlihatkan bahwasanya ada sesuatu di balik yang di blok ini. Tapi itu bukan merupakan cakupan dari khatam itu. Maka Anda blok sini. Turun ke bawah, perlahan turun ke bawah, masih juga di blok karena masih berada di lingkup tengah ini atau merupakan zati. Pun juga ketika kita belajar hak nakis juga masih bagian tengah juga. Lanjut aja. Di perlahan masih stop sini. Disisakan sedikit. Ayo. Ketika sudah selesai kita mempelajari hak baik tam ataupun nakis, nah, ketika kita belajar rosal maka spektrumnya menjadi lebih luas. Nah, berarti visual itu udah mulai kebaca ya. Ketika masuk pada rosal komponen yang jadikan alat definisi itu menjadi lebih luas, mencakupi arodi. Tapi masih belum mencakupi yang hanya mencakupi kepada al-khosal. Kenapa itu masih belum dibuka ibaratnya ya? Ini masih di lock ya. Ini kan udah dibuka ya. Ini masih di lock karena nanti apa yang mencakupi ini definisi dengan hal-hal yang ada di sini itu kita temui di pembahasan al-asya mukhtalaf fi ya. Kita baca teksnya. Wa rasmu at-tam wa huwa alladhi yatarakabu min jinsi syai'il qaribi wa khawasihi lazimah allazimati lahu kal hayawani ad-dahiqi fi tarikh al-insan. Oke, perhatikan sini. Langsung ini hilang lagi. Langsung ini tadi. Nah, Aros muatta makana bil jinsi al qorib wa khosah. Nah, ini kan berarti ingat ya, jinsul qorib sama dengan komponen yang menyusun hat tam. Kalau lihat visualnya persis berada di sini ya. Akan tapi yang membedakan dari sisi mufasirnya. Ya, kalau hat tam mufasirnya dengan fasal qorib. Ya, kalau Rostum mufasirnya dengan khosoh, yang mana khosohnya sini juga harus setara dengan fasal qorib. Makanya seperti ini misalnya, bisa baca ya sekarang ya. Karena ini setara akan tetapi di luar daripada zati. Enak ya? Oke. Al-insan hayawan dohik atau hayawan dohik seperti itu. Karena dohik itu setara dengan natik, akan tetapi dohik itu di luar daripada zati. Itu dengan dohik di sini merupakan khosoh. Kemarin khosoh itu apa? Sudah kita uraikan dengan cukup detail. Yang nggak hadir silahkan diulang lagi, apalagi terkait catatan yang ada di ujung itu. Ini kita baca. Oke. Kaunuhu rosman di anda dikatakan rosam li anna rosmuddar asaruba. Maksudnya apa rosmuddar asarud dar ai al khossatu min asaril haqiqah adalah alaiha. Kenapa? Karena khosoh itu merupakan asar hakikoh. Ya, maksudnya asar hakikoh apa Ustaz? Oke, dohik itu lahir dari apa? Nah, ya. Atau kemampuan katib menulis misalnya. Katib itu lahir dari apa? Dari kemampuan apa? Nah, kembali kepada makanya dikatakan min asaril hakikoh adalah alaiha. Berarti apa yang menjadi khosoh ini merupakan asar daripada apa yang setara di sini dan dalam visual ini. Ya. Ini merupakan asar daripada topik, kemampuan untuk maju merupakan asar daripada asas, ya. Dan kemampuan mutaharik merupakan apa? Asar daripada nami dan seterusnya seperti itu. Jadi pahami ya. Makanya dikatakan rosem karena boleh harus mudar asal dua. Dalam artian apa sini? Rosem itu merupakan apa? Atau asal ya, daripada hakikat itu ya. Jadi rasul itu apa? Asal. Oke. Kalau makan tadi mobil foto ala dia min asari syai ya. Karena maksud tadi apa? Asari syai ini maksudnya ada syai yang di sini ya. Karena ta'rifan di rasul, maka definisi yang menggunakan foto disebut dengan ta'rif di
rosem atau tarik dengan asar. Asar dari mana? Dari hakikat. Easy kan? Qauluhu ta'man limusyabahatihi al-hadd at-tam. Dikatakan tam karena dia serupa ya, dengan kata serupa atau mirip itu beda dengan sama ya. Sama itu plak-plak. Ya nggak sih? Mirip atau serupa ada yang ada titik samanya, tapi bukan iya. Gitu ya. Min haitsu innahu bisa dikatakan al-jinsu al-qarib. Samanya dia dari apa? Sama-sama memakai al-jinsu al-qarib ya. Wa quyida zalika al-jinsu al-qaribu bi amrin muhtasin bihi. Yang mana jinsul qarib ini apa? Diberikan qaid. Yang mana qaid itu merupakan sesuatu yang muhtas bi atau yang khusus untuknya. Ya. Dalam hal ini ingkanal amru paslan, kalau seandainya sesuatu yang muhtas itu merupakan pasal, maka dikatakan hatam. Kalau seandainya sesuatu yang muhtas itu merupakan khosoh, maka tarifnya dikatakan rosemna. Oke? Sama dari titik al-jinsul qarib, yang bedanya adalah mufasirnya. Mufasir jinsul qarib. Kalau mufasirnya dengan natik yang merupakan pasal, maka dia hatam. Kalau mufasirnya menggunakan khosoh, maka dia merupakan rosem tam. Oke? Gampang kan? Kita baca. Oke. Tahlil dulu atasnya ya. Awaras mutamu huwa alladhi tarakabu min hinsi syai'il qaribi wa khawasihi lazimah Allah lazimah lahu. Nah, ini kenapa dikatakan lazimah? Kita kemarin sudah belajar ketika masuk dalam pembahasan arad am sama khosoh ya. Apa? Ada yang arad al-lazim sama arad al-mufarid. Kenapa harus khawas? Khosnya harus dikaiti dengan lazimah. Boleh dikatakan al-arad al-khos al-lazim atau al-khosoh al-lazimah. Sama ya. Bedanya kalau khosoh itu merupakan uruf atau mustolah, udah. Tapi bolehnya kita katakan al-arad al-khos boleh. Sebagai muqabil daripada al-arad al-am. Nah, tapi kalau makanya al-arad al-khos berarti al-lazim. Kalau al-khosoh al-lazimah. Nah, itu biar antum enggak merapat dengan ini. Berarti harus dengan lazim. Kenapa lazim? Karena itu malayan fakku kan kemarin enggak boleh tidak ada. Sedangkan bil atau mufarik dia boleh tidak ada ya, dalam hal ini. Makanya di sini katakan contohnya di sini al hayawan ad-dohik. Nah, di sini kalau boleh ditambahkan koi tambahkan bil kuwah untuk memperjelas lazim itu. Kalau tuh masih ingat kemarin, kalau seandainya ini kan mutlak ya, dalam artian umuman tanpa disebutkan bil kuwah atau bil fi'il, mungkin saja bagi teman-teman mengira bisa mencakupi bil fi'il. Enggak. Cuman mencakup bil kuah karena cuma bil kuah yang lazim ya, potensi la bil fi'il ya. Apa masih ingat untuk bahasa ini ya, akademisi atau bahasa latinnya potensial atau bil kuah dan bil fi'il aktual apa kemarin in virtu. Saya kan membaca buku-buku yang ada itu ya. Mereka berkatakan secara in virtu, secara in aktu. Secara in virtu apa? Potensial. In aktu apa? Aktual. Oke. Kita ribet. Amma kaunu rasman, pilihan harus mudar, asaruha sudah kita jelaskan tadi. Walam makana at-tarifu bil khosoh lazima alati hiya min asari syekana ta'rifan birasmi sudah kita jelaskan tadi. Wa amma kaunu taman fali musyabahatil hadat tama min hayinahu di afiyal jinsul qarib wa quyida bi amrin muqtasin bi syai'i. Sudah kita jelaskan juga tadi. Oke, yang terakhir untuk hari ini. 10 menit lagi selesai. Sorry. Ini sebelum maghrib selesai. Terakhir ya. Wa asya mukhtalaf pertemuan selanjutnya. Oke. Waras monafis, waladhi yatrakabu min arodiyat tahtasu jumlatuha wa in lam yakhtassu
rasmu kullin minha bihaqiqatin wahidatin. Kaqaulina fi ta'rifil insani innahu mashin ala qadamaihi aridul azqari badil basyarati mustaqimul qamah dhahakun bitab'i aw dhahikun bitab'i amma kaunu rasman falima marra wa amma kaunu naqisan fali adami zikri jami'i ajza'ir rasmiyat tam. Fokus ke selanjutnya rosomatis plus. Baik. Ini yang ditarik ini sebenarnya definisi yang sederhananya, gitu. Ya, kita bahas definisi menurut Martin dan Syarif. Sementara untuk mempermudah atau yang biasa dipakai dalam muasir adalah maka bil jinsi al ba'id wal khosoh, sama kayak tadi ya. Kalau hatam, qorib, bedanya di pasalnya. Yang satu pakai pasal qorib, satu pakai apa tadi kalau hitam? Satunya pakai khosoh. Nah sekarang nanti sama-sama memakai al jinsu al ba'id di sini dan khosoh, bukan dengan mufasir yang dari zati, akan tapi dengan mufasir yang dari arodi. Tadi seperti apa? Sama seperti tadi. Tinggal kita jelaskan aja ya. Yang perlu dijelaskan lagi ya. Isi hadis warnami adalah udah kasih warna juga, easy banget. Kita untuk jelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Kaunu Rosman lima marra min anna Rosman darasarwa juga sudah kita jelaskan. Kaununa qisam li adam zikri jami' ajza'i rasmiyatam. Rasmiyatam apa maksudnya? Ayat di annahu lam yuzkar fihi al-jinsu al-qorib, karena tidak menyebutkan jinsu qorib dan artian pasti selain jinsu qorib. Apa itu selain jinsu qorib? Al-jinsu al-ba'id. Apa itu jinsu al-ba'id? Ada beberapa kriteria. Makanya dikatakan naqis karena tidak menyebutkan ini. Bagaimana kita jelaskan juga ya dalam had naqis. Kira udah gampang. Kila arasmu naqis ma huwa. Ini definisi yang lain. Nah, ini definisi khosoh. Ini bukan definisi yang lain, tapi kalau untuk perhatikan di sini coba kita baik dulu yang di dalam hasrah arba'ah. Lagi. Stop. Aywa. Ini satunya. Nih. Teman sudah dijelaskan ya. Ini kalau bigoiri zalika. Nah, kalau dengan hal ini maksudnya selain daripada apa? Selain daripada jinsul qorib al khosoh. Maksudnya selain daripada yang dicakupi oleh rasul tam, maka merupakan rasul naqis. Kana bil khosoh ma'al jinsil ba'id. Nah, maksudnya apa? Jinsul ba'id dengan khosoh atau khosohnya aja ya, atau khosoh dengan khosoh yang lainnya, atau khosoh dengan ar'am. Biar langsung paham maksudnya kemana itu merefernya. Oke. Kila arasmu naqis huwa makana bi ghairi zalik. Paham ya? Bi ghairi jinsul qorib ma'al khosoh. Ka'anka nabil khosoh ma'al jinsul ba'id tadi sama. Au bil khosoh wahdaha au ma khawasin ukhra ma'al aradil ami. Nah, maka kalau seandainya demikian yang dimaksud dengan rasul naqis, implikasinya kayak gimana? Faedah qulu fi qoulihi bi ghairi zalika, dengan kata bi ghairi zalika, maka ta'rif bil lafzi termasuk ar-rasul naqis. Seperti kemarin ya, at-ta'rif bil lafzi sudah dijelaskan juga nih ya. Paham ya? Yang at-ta'rif bil lafzi ka qoulihi al-qahwa wal khamr. Ya, kemarin juga sama yang anak ceritakan tentang al-qahwa itu. Yang al-qahwa juga min asma'il khamar. Jadi mendefinisikan sesuatu yang agak samar namanya atau kurang familiar dengan nama lain yang muradif atau sinonim yang lebih familiar, namakan at-ta'rif bil lafzi. Nah, yang seperti ini akan masuk dalam kata bi ghairi zalika. Jika mengartikan rasul naqis sebagai makana bi ghairi zalika atau bi ghairi jinsil qorib ma'al khosoh, atau selain daripada yang didefinisikan dengan ar-rasmu at-tam. Pun saya daripada atari bil lafzi juga termasuk dalamnya atari bil bitaqsim. Kita qaulina al ilmu huwa imma tasawwur atau tasdiqun. Ilmu adalah selain ilmu adalah bisa jadi antara tasawur atau tasdiq.
Ya, mungkin sekarang anak sederhanakan tasawuf itu adalah konsepsi, tasdik adalah apa? Ya, signifikasi. Karena keliru ketika itu mengartikan tasdik itu sebagai proposisi. Karena proposisi merupakan arti daripada qadhi. Karena ada beberapa hukuman kalau tidak boleh baca. Karena kadang sebenarnya agak anti dengan membaca hukum-hukum aktif dalam bahasa Indonesia. Karena seringkali mendapat kekeliruan dalam terjemah itu. Maksudnya ada yang membaca mengartikan tasdik dengan istilah proposisi keliru. Kenapa keliru? Nanti kita udah belajar di tasdikot akan saya jelaskan kekeliruan menerjemahkan tasdik dengan proposisi. Oke. Maka selain daripada tarik bil lafzi atau ditakdim juga termasuk belajar ditarik bil misal ya. Pokoknya ismu ka Zaidin, ismu seperti Zaid atau apa itu fi'il seperti jaa, seperti muallim atau mudarris nahu menjelaskan apa itu ismun, apa itu fi'ilun, apa itu harfun. Oke, kata misla. Makanya kata tarik bil misal atau dengan wakama yasqut al musallas atas na'u lisa ini syaklahu ya. Kemarin ada bilang misalnya di antara antum sebagai ibu kan biasanya yang ngadidik anak-anak itu kan ibu ya atau laki ya kan bapak rumah tangga BRT semoga tidak ada itu ya, semoga tidak ada. Mungkin saja, tapi biasanya ini salah satu yang dilaksanakan istri atau ibu terhadap anaknya. Ma, apa itu? Ya, itu seperti ini nak. Apa itu bulan nak? Ma, bulan itu kayak gini nak bentuknya. Apa itu kotak mah? Kotak itu seperti ini nak bentuknya. Apa itu segitiga mah? Segitiga itu seperti ini nak bentuknya. Nah, ya, seperti ini nak, seperti ini nak itu adalah tarik bil. Nah, yang seperti tiga inilah taksim dan misal termasuk dalam kategori rosam naif, walaupun nanti ada perbedaan pendapat apakah benar ini masuk ke nakis atau tidak. Nanti kita bahas di minggu depan. Spoilernya adalah sebenarnya yang tarik lagi tidak termasuk dalam rosam nakis, tapi termasuk dalam kategori tasdik. Kenapa masuk dalam kategori tasdik? Nanti kita akan perjelas di bagian tasdik. Karena ketika mengatakan al-uqar wal khamr seperti al-uqar khamr, maka itu adalah al-maudu wal mahmud. Ya, al-khamr sebagai maudu, khamr sebagai mahmud. Yang mana itu nanti menjadi apa? Sebuah qadhi. Maka yang seperti ini lebih tahqiq kepada memasukkan tarik lafzi sebagai pembahasan atau kategori pembahasan tasdik, bukan tarik yang dalam ini rasanya. Cepetan ini ya. Ini slide terakhir untuk tadi. Iya. Coba setelahnya lagi ada nggak? Setelahnya. Ini. Ini. Asya mutalab ya. Insya Allah minggu depan. Tadi terakhir yang tadi. Ini. Jam berapa? Jam 6. Sempat siapa? Ar-rasmu naqis wa huwa alladhi. Nah, ini dari apa? Dari definisi Matin ya. Ya, yang Anebo. Ya kan? Ar-rasmu naqis wa huwa alladhi yatarakkabu min aradiyat. Ya, ini yang beda lagi ya dari yang dua tadi ya. Sebenarnya bukan yang dua tadi berbeda. Yang kedua tadi itu sebenarnya merupakan implikasi daripada yang ketiga ini. Jadi cuma dua definisi ini aja yang masyhur gitu. Walaupun mungkin ada definisi lain yang mempermudah dan lain, tapi alhamdulillah akan kembali kepada dua hal ini. Oke. Karena kita akan jelaskan definisi rosam tam dari mati. Harus menafis lagi terkebin arodiyat. Tahtas sujumlah tuanya. Arodiyat tahtas sujumlah tua. Arodiyat berarti yang kalau di pistol tadi yang di mana? Yang di kanan dan di kiri. Karena ini bukan arodiyat, ini ya, oke, bayang ya. Oke. Ya terus kalau arabiyat yang tahtas jumlah tuha arabiyat tadi sejumlahnya. Artinya ada artian sini apa? Ketika dia digabung-gabung apa? Akan mengarah kepada salah satu hakikat. Wa in lam yahtasu rasmu kulin minha. Benar, sebelum masuk dalam kurung tahtas jumlah tuha bihaqiqatin wa hidatin.
Maksudnya apa? Ketika arodiat tadi digabungkan, ya, atau satu-satunya, ya, yang dia diperhatian itu adalah ketika arodiat tadi digabungkan semua, yang mana dengan digabungkan arodiat yang ada di kanan dan kiri tadi akan mengarah kepada satu eksistensi atau hakikat. Nah, itu yang dinamakan dengan rosam nakis. Wa in lam yahtasu rosmu kulin minha. Maksudnya wa in lam yahtasu rosmu kulin minha, Ustaz. Dalam artian, misalnya ada beberapa arodiat, salah satunya kalau seandainya cuma dipecah, kan tadi jika digabung akan mengarah kepada satu eksistensi. Nah, ketika dipecah salah satunya tidak mengarah langsung kepada eksistensi tersebut atau sebagian. Oke? Itu maksudnya wa in lam yahtasu rosmu kulin minha tanbirun ala anal mu'tabar ayyahtasu majmu util kal arodiyat bitil kal haqiqah wahidah. Yang mu'tabar itu adalah ketika digabungkan. Ya. Berarti baik dia sawa ikhtas kullun min tilkal arodiyat bil haqiqah. Termasuk dalamnya adalah ketika semua dari arodiyat itu apa? Mengarah kepada satu hakikat, atau kalau seandainya dipecah sebagiannya sudah bisa mengarah kepada satu hakikat, atau wa in lam yahtasu syai'un min habiha, atau kalau seandainya dipecah satu itu tidak mengarah kepada hakikat tersebut. Cepat nggak? Bisa ditangkap ya? Yang bisa akan paham selama contoh. Kalau ini bitari insan, biar lebih mudah ya. Ini contoh yang ada di makan, ya. Apa yang insan? Innahu masyin ala qadamaihi aridul azbari badil basyarati mustaqimul qomah dohikun bit. Nah, ini cara mendefinisikan in. Maksudnya apa? Maksudnya yang muktabar majmu'il al-arodiyah maksudnya adalah ketika 5, di sini ada 5 poin ya. 5 poin ini digabung, sehingga digabungnya 5 poin ini akan mengarah kepada satu eksistensi. Nah, itulah yang dianggap. Ya, bukan ketika ini dipecah ini mengarah ke insan, bukan. Atau ini dipecah ini mengarah ke insan, bukan. Masih kurang jelas? Kita berjelas lagi. Innahu masyna laqadmai, apa itu maksudnya adalah sesuatu yang mana dia berjalan dengan dua kakinya. Oke? Maka dengan dua kakinya ini akan mengeluarkan apa? Akhraja mayamshi ala batni. Akan mengeluarkan sesuatu yang dia berjalan dengan perutnya. Kasakban. Seperti ular. Berarti ular keluar daripada definisi masyin ala qadmai. Oke? Wal masyi ala arba, atau yang berjalan dengan 4 kaki kalangan seperti hewan-hewan ternak. Nah, bagi satu koin ini, serangkap koin ini akan mengeluarkan selain daripadanya, ditambah dengan ini loh. Wal masyi ala aksar min arba, atau yang masyi dengan yang lebih banyak daripada 4 kaki maksudnya. Seperti apa? Kebadi al-aidud. Dud itu seperti hewan yang melata. Seperti apa? Kaki 1000. Itu kan lebih dari 4 kakinya. Nah, berarti yang lebih dari 4 juga termasuk yang dikeluarkan daripada definisi masyin ala qadamain. Isi kan? Tambah lagi poin yang memperjelas. Aridul asfar. Aridul asfar itu seperti ini. Buku kita gini kan ya. Asfar itu maksudnya aridul asfar itu dia muqabil daripada mencekung. Apa bahasanya? Enggak merupakan juga ya. Apa? Cembung ya. Ya pokoknya kayak gila. Ini namanya aridul asfar gitu. Oke? Nah, aridul asfar akan mengeluarkan apa? Mudawwarul asfar. Mudawwarul asfar gimana sih? Yang kukunya itu gini. Gini. Kayak cakar yang kayak gini ya. Atau apa namanya? Elang ya, kayak gini kan. Nah, yang cakarnya atau kukunya berbeda dengan manusia akan dikeluarkan dengan definisi aridul asfar. Kasibain khairi wal bahaim, seperti apa? Kuku-kuku burung-burung yang apa pemangsa atau bahaim. Biasanya pemangsa Allah menciptakan kita kan sesuai dengan kebutuhan kita kan. Ya bagaimana bisa burung pemangsa dikasih kuku yang tumpul? Kamu ya? Kenapa dikasih kuku yang tajam untuk bisa memangsa? Kita memangsa ya kira-kira. Kalau kita diberikan kuku yang seperti ini, kira-kira kita termasuk sesuatu yang memangsa nggak? Mampu. Kita memangsa apa? Dia ngaku sendiri kan? Gak ada takut nih. Menurut Sumanto ya.
Ya kalau Sumanto mungkin dia akan menjadi pemangsa kan. Jadi Siba bukan jadi Sumanto itu mungkin kalau kita misalkan Siba Unas. Ya kan manusia yang memangsa. Berarti Sumanto keluar daripada kecuali kita lihat Sumanto lihat punya dong, gitu kan ya. Dan itu Sumanto memang mudah buat melengkung gitu. Oh berarti nggak salah dia. Saya melengkung kok. Itu kalau kita ya tandaan kita sebagaimana Tiko ya misalnya ya. Misalnya kayak Sumanto berarti ya Sumanto bisa aja mengelak dengan cara nih lihat di buku saya kayak gini. Kalau buku kayak gini gimana? Itu kriteria sesuatu yang diciptakan untuk memangsa. Walaupun saya manusia, kan nggak semua burung juga untuk mangsa. Makanya kita kan Siba tahu ini burung-burungnya mangsa, karena nggak semua burung itu mangsa. Burung pipit kan enggak ya. Nah itu, berarti mungkin saja manusia ada yang diciptakan seperti itu juga, yang mana diciptakan untuk mangsa mungkin. Ini mungkin ya joknya kita lah. Ya. Jadi kita nggak diciptakan untuk memangsa ya. Memangsa maksudnya memakan yang memakan sesama atau memakan secara kita memangsa juga tapi kayak beda definisi memangsanya gitu ya. Atau kayak dohik dohiknya manusia itu berbeda dengan dohiknya kera gitu ya. Nah, kalau untuk ingat dengan pembahasan sebelumnya itu akan paham lebih baik. Oke. Nah ditambah lagi dengan koin yang ketiga, apa itu badil basyarah. Badil basyarah itu kayak kita badil basyarah apa ya maksudnya tidak tertutup oleh bulu atau sesuatu yang seperti bulu, atau mungkin dikatakan tidak berbulu ya dipertanyakan juga sih, ada yang tidak berbulu ya. Mungkin kalau kaki mungkin ya yang sini itu, walaupun kalau banding biasanya di sini pasti kebanyakan berbulu gitu. Tapi kalau lihat kulitnya maksudnya badil basyarah adalah kulitnya bisa terlihat walaupun mungkin ada bulunya gitu ya. Maka ya seperti ini yang bisa terlihat kulitnya itu mengeluarkan apa sesuatu yang zohiruha ghairu masturuha, yang dia itu zohirnya tidak tertutup, apa namanya zohiruha ghairu masturuha kan masturuha bisyiri, misalnya mastur selain daripada yang mastur dengan syair pokoknya selain daripada yang seperti ini gitu ya. Sesuatu berarti yang berambut ya, sesuatu yang ditutupi, entah ditutupi dengan rambut, syairnya rambut maksudnya. Kal mais ya, kalau antum sebagai zabir itu biasanya harus bisa membedakan mana doan mana mais. Betulan karena salah satu jegal tetap dibungkus tiap tahun. Itu ya materi minat tiap tahun. Jadi mais itu harus tahu yang ekornya itu ke atas kambing. Yang ekornya ke bawah namanya doan. Ya, jumlah usia keduanya untuk disembelih berbeda. Apa bedanya saat nanti di daurah? Ya, di waktunya ya, tempatnya. Kalau kambing itu minimal setahun. Kalau doan itu boleh setengah tahun. Ya, walaupun nanti juga ada fatwa-fatwa terkait bukan dari sisi kuantitas, akan tapi dari sisi banyaknya lemak. Kalau seandainya di bawah setahun tapi udah mencukupi untuk sembelih boleh. Jadi kayak daurah ini. Ya seperti itulah ya, maksudnya mais itu berambut kayak gitu. Beda dengan nanti di sini ausu kalau gonam sama gonamnya kayak di tempat yang sub tuh wall atau bedakan ya kalau itu perhatikan banding mungkin kalau banding mungkin agak nggak lihat ya proses penyembelihan ya, tapi mungkin perhatikan lah ya bahwasanya bulu kambing dan bulu domba beda ya. Yang bulu kambing namanya ya, bulu domba namanya sub tawol ya, beda ya. Dan yang dijual yang laku adalah sup ini, bukan rambut gitu. Nah, aubil wabar, al-ibil, bulunya halus. Wabar itu bulu yang halus. Unta itu nggak ada rambut seperti kambing, pun juga tidak seperti bulu domba. Nah itu seperti unta, namanya wabar. Au bisyauki, kal kunkus. Syauki itu duri-duri. Kunkus apa landak? Landak bukan? Landak. Ya, landak. Jadi yang kulitnya itu duri-duri seperti kunkus atau landak. Nah, yang kulitnya tertutup oleh rambut, wool, bulu halus dan landak itu akan keluar daripada badil basyar. Berarti semakin ditambah akan semakin spesifik kan? Apa itu manusia?
Tambah kait keempat, mustaqimul qomah, tegak. Biasa kalau yang bungkuk jangan gitu ya. Beli sharing gitu ya. Ya karena ada yang memang bungkuk karena tua atau memang dia malas olahraga. Ya kita orang-orang yang malas olahraga nih usia 50 udah gini ya. Banyak olahraga ya. Olahraga. Banat juga olahraga juga. Biar fit sampai tua. Akhraja Bairu mustaqimiha kabadil urut tuh dulu. Apa mau? Nyet bungkuk ya. Dia mungkin mau nyetang tegak kayak gini mungkin ya. Kayak gorila itu kan dia kalau diri masa ada contohin sih kayak gitu. Bayangkan aja lah gorila itu kan dia kayak gini nih depan. Tegak kan dia. Kalau monyet kan gini dia. Iya nggak sih? Ya, terus sih searching perbedaan gorila dan monyet mungkin ya dari sisi anatominya seperti itu, maksudnya bentuk tubuhnya gitu kan ya, beda biasanya. Kalau gorila dia agak kayak gini loh, agak tegak kiri, namanya tangan kayak gini dia ke bawah. Kalau monyetnya enggak, agak bungkuk, temunya gitu kabad, makanya bilang kabadil urut bukan kalkurut atau kalkir. Kalau kalkir mungkin kakulikir, makanya dikatakan kalau kabadil kir karena ada sebagian kir yang dia itu mustaqim. Oke. Fakul wahidin min hadhil awsaf, maksudnya dari semua ini empat ini min hadhil awsaf layak tasubil insan. Setiap dari empat ini tidak mengarah kepada insan. Maksudnya gimana? Ini kalau sananya dipisah, ini aja tidak mengarah langsung kepada insan ya? Atau dipisah, adul asbab juga tidak mengarah langsung kepada insan ya? Atau badal basyarah juga tidak mengarah langsung kepada insan kan? Nah, di wujudil awal pindah widajaj atau hujaj. Jadi seperti misalnya nih ayam. Ayam itu kakinya dua. Nah, berarti ada yang kakinya dua selain daripada manusia. Wasani yang kedua apa? Pinahlil bakor. Ya. Jadi kuku kita tuh samakan dengan kuku sapi, gitu kan ya? Berarti ada yang kukunya aridul asfal. Saya manusia itu apa? Sapi. Nah, berarti ini tidak yaktas di hakikah tidak karena ada selain daripada manusia yang aridul asfal. Pun wasalis badal basyarah ini pinah lisaban ular juga itu katakan ya oke lah beda ya kulit kita dengan kulit ular tapi intinya adalah ular itu juga tidak tertutup oleh bulu sama kan berarti ular juga termasuk kategori yang ketiga berarti nggak bisa kita mengatakan insan itu badil basyarah juga warobi bibadil asjar pohon pohonnya ada yang tegak ya pohon ada yang samping nggak semuanya? Mungkin ada ya. Ya, berarti ada yang tegak juga seperti manusia, yaitu apa? Pohon, gitu ya. Amma majmum dia pamuktasun insan. Ketika majmum ini dikumpulkan atau secara jumlah di sini, kata sejumlah tuh ya, atau majmum tilkal ardiyat ini ketika digabungkan tempat-tempatnya akan mengarah kepada suatu hakikat, yaitu manusia. Easy kan? Nah ini 1 sampai 4 itu berarti kalau dipecah nggak bisa mengarah kepada manusia. Akan tetapi poin kelima bisa. Dohikun bitabain. Ai bil quwwah. Karena harus yang lazim. Kalau bil fi'il dia mufarid, nggak bisa. Oke? Wa hadza muqtas. Kalau seandainya dia bil fi'il berarti kita harus setiap waktu ketawa. Ya, mungkin. Wa hadza muqtasun bil insan. Maka ketika ini dipecah satu besar dia akan mengarah kepada manusia. Kenapa mengarah kepada manusia? Masih ingat? Karena dohik merupakan asal daripada apa? Dari kemampuan untuk dohik aktif lahir daripada kemampuan ketika dia lahir dari suatu kemampuan yang mana kemampuan tersebut khusus untuk insan, maka dia juga mengarah kepada suatu hakikat. Jadi manusia apalagi ketika semua ini digabung pasti akan mengarah kepada manusia. Ya, sekarang kita baca lagi salam semua waras muta'annakis wa huwa alladhi yatarakabu bil aradiyatin tahtasu jumlatuha ya. Wa in lam yaktasu rasmu kul minha walaupun tidak semuanya akan mengarah kepada hakikat wahidah. Oke. Kenapa? Tambayun al mu'tabar ayaktasu majmu'il aradiyatin bil hakikat wahidah. Karena yang mu'tabar adalah ketika digabungkan, bukan ketika dipecah. Berarti kalau kayak gitu yang mu'tabar, maka termasuk dalamnya adalah ketika setiap daripadanya itu akan mengarah. Maksudnya setiap itu adalah kalau seandainya 5 ini bisa mengarah, bisa jadi berarti termasuk yang seperti itu.
Misalnya ini kan di sini ada beberapa apa komponen yang mana itu sama kayak nomor 5 semua. Nah, ketika dipecah, satunya ini bisa mewakili intan kan sebagai nomor 5. Berarti semua juga bisa, itu maksudnya gitu. Jadi ketika dipecah, tapi yang dipecah itu semuanya mengarah, tiap dari semua yang dipecah itu mengarah kepada intan, ini yang seperti ini. Atau yang kedua, atau ikhtas subak 2, atau misalnya cuma ada 3 yang seperti nomor 5. Ketika dipecah 3 itu berarti ada 5. Nah, 3-nya ketika digabung sudah bisa mengarah kepada manusia. Atau lam yahtasu syai'un minha biha, atau seperti 4 ketika dipecah tidak akan mengarah kepada mereka tulisan. Selesai. Semoga sempat ya. Oke, 8 menit lagi selesai. Sebelum azan kita selesaikan hitam. Hidupin lampunya, hidupin. Selesai. Kita cukupkan untuk mantik. Bakiat asya mukhtalafun fiha di pertemuan selanjutnya sekaligus penutup untuk pembahasan mantik. Ya, nanti insya Allah proses tasawurat kita liburkan 1 minggu buat teman-teman yang pengen mengejar agar nanti di tasdik gak ada yang belum mengejar 14 pertemuan. Oke, ntar itu mati di tasdik. Karena ajarkan pakai istilah lain, bukan pakai kuliah KM atau JM itu atau KS kuliah Taliban maksudnya. Karena berikan kode berupa huruf vokal A, I, E, O. Itu kalau nggak hadir dari awal sampai ujung nggak bakal paham. Nanti kita ubah metode mengajar anak dengan sedikit karakteristik penulisan logika ala barat dengan tetap esensi kita. Cuma cara pengajarannya akan mengarah ke sana karena anak pribadi lebih mudah dengan kode-kode A, I, U, E, O itu. A, 4 A, I, U, E, O. A, I, E, O, U-nya nggak ada. Ya, alhamdulillah. Semoga nggak kecepatan ya. Oke, kita tutup dengan hikam. Jangan direkam lagi yang hikamnya ya. Ntar nanti dikira ngajar hikam di sini. Ngomong banyak mantik yang masuk di story Basnas malah ngomong hikam. Jadi kalau pengen ngerekam hikam buka sendiri. jangan di-share. Karena nggak semuanya itu masuk. Oke, hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muridu 'alaika. Jangan mengadukan ila ghairihi selain daripada Allah suatu hajat, permasalahan yang mana permasalahan tersebut juga diturunkan oleh Allah. Ya, yang memberikan atau melekatkan atau mendatangkan hajat itu Allah, permasalahan itu dari Allah, maka untuk menyelesaikan permasalahan itu juga minta daripada Allah, bukan yang lain. Pakai payar fa'ubairuhu maka nahwalah wadi'an. Bagaimana bisa sesuatu yang selain daripadanya mengangkat atau menyelesaikan situ dalam hal ini konteksnya permasalahan yang mana permasalahan itu ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau Allah yang memberikan kita sesuatu, ketika kita minta lagi, mintanya kepada Allah. Allah memberikan kita masalah untuk bisa dipecahkan, juga mintanya kepada yang memberi masalah. Dan hal ini Allah. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa mengangkat menuntaskan ya hajatan an-nafsi terkait dirinya sendiri, pakai payastati'u an yakuna laha an ghairi rafi'an. Bagaimana bisa dia mengangkat permasalahan itu dari orang lain? Orang masalah yang melekat pada dirinya aja belum bisa menyelesaikan, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang melekat pada orang lain? Nah, ini berlaku untuk manusia ya, untuk minta apa segala macam ya. Jadi kalau seandainya ini bisa sebenarnya dipakai senjata oleh kaum wahaboy misalnya, dalam artian kalau itu nggak ada dong wasilah tawasul dan lain sebagainya kan. Padahal yang
kita minta tawasul juga enggak bisa, kan gitu ya. Kalau dia pakai ini sebagai senjata untuk melawan kontranya mereka, itu bab lain nantinya. Ya, tawasul bukan seperti itu, bukan kita meminta kepada mereka. Panjang masanya nanti itu baca ada banyak. Saya yakin ada banyak lagi kalau ini, apalagi kemarin sudah mungkin maulid terkait tawasul, maulid dan lain sebagainya. Nanti kita sudah clear. Hal jangan memakai ini untuk mengcounter yang seperti itu, karena tidak baik dalam hal ini. Agar apa sih ini disampaikan? Agar suka dan duka. Suka dengan artian kalau kita menyukai sesuatu, kita pengen ditambah lagi atau diulangin lagi, diberikan lagi, maka juga mintanya kepada Allah yang berikan sesuatu tersebut. Kalau kita nggak suka dengan ini, pengen diangkat daripada kita sesuatu yang ini, maka kita juga meminta kepada yang berikan, yaitu Allah. Kita berikan satu faedah mungkin ya. Pondok atau pada istilah mudok kan? Atau mudik bahasa pondoknya. Yang mudik itu orang lain, bukan orang tua antum, dititipin orang tua antum barang misalnya. Ya, atau misalnya antum ada antum misalnya ya, orang tua antum berdua tetanggaan. Habis itu yang mudok adalah antum. Orang tua antum nitip ke antum orang tua antum nitip ke orang tuanya antum. Enak banget ya. Si A dan si B punya orang tua yang tetanggaan. Orang tua si A nitip ke orang tua si A nitip ke orang tua si B ke apa misalnya gula, pakaian, makanan ya. Yang datang siapa tadi? Orang tua si B kan? Orang A nitip ke orang tua si B. Nah, kira-kira tuh terima kasihnya kemana sebagai B? Kan tadi barang dari orang tua A ya. Terus antum kira-kira terima kasih ke orang tua antum ya A ya? Antum si A. Sorry. Antum kira-kira terima kasih ke orang tua antum atau ke orang tua si B karena dia membawakan barang-barang dari orang tua antum? Ini barang apa? Baik, jawaban dia bijaksana, benar. Terima kasih kedua-duanya, tapi bentuk terima kasihnya sama atau beda? Beda. Yang satu terima kasih karena dia yang menyampaikan, yang memberikan. Yang kedua terima kasih kepada orang tua karena orang tua lah yang memberikan. Nah, seperti itu juga. Ya, kalau antum itu minta Allah, jadi yang terima kasih yang benar itu kemana? Ke Allah juga, tapi tanpa merupakan yang memberikan. Kalau saya sering banget dalam hadis menyatakan wallahu yu'ti wa ana qasim. Allah yang memberikan, Rasulullah yang membagikan. Kenapa kita perlu melewati Rasulullah? Karena seperti tadi alurnya, paham ya? Misalnya andai saja dalam keadaan ini nggak ada HP, atau ini ada yang kurang, ada yang ketinggalan. Nah, karena nggak ada HP, atau kira-kira nitip itu ke siapa? Orang tua si B kan? Orang tua B menyampaikan, ketika datang lagi memberikannya. Bisa dijelaskan sederhana seperti itu ya. Walaupun tidak plek-plek akan ada sedikit ikhtilaf terkait permasalahan ini, tapi setidaknya ini mempermudahkan. Maksud daripada kita itu bersyukur dan meminta diringankan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukron ala kulli imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.